Waalaikumsalam dok. Iya, kuliah pada Iya. pagi hari ini Jadi bisa dimulai dok. ya sudah banyak, ini sudah 74 ya. Kita mulai nggih. Eh, saya izin share screen. Hmm. Layarnya terlihat ya. Sudah dokter. Nggih, saya besarkan. Baik, kita mulai. Untuk saat ini saya mendapat tugas untuk membahas tentang etiopatogenesis dari dispepsia dan keluhan-keluhan lain yang terkait dengan permasalahan di upper GI. Di sini learning objektifnya yang pertama adalah kita untuk mengetahui organ-organ apa saja yang terdapat di upper GI ya, gastrointestinal, lalu juga saja keluhan-keluhan apa saja atau klien apa saja yang terkait dengan pelayanan di upper GI dan juga etiopatogenesisnya dan manajemen di upper GI disorder. Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang pertama adalah akalasia, yang kedua adalah esophageal reflux disease atau GERD, berikutnya adalah fungsional gastroduodenal disorder atau fungsional dyspepsia, lalu juga ada helicobacter erosive gastritis, peptic ulcer, dan gastropati NSID. Jadi ini cukup variasinya cukup banyak dengan keluhan-keluhan yang hampir. Jadi kita nanti akan melihat diferensial diagnosis pada masing-masing keluhan ini. Ini adalah eh, lokasi upper GI. Ya, upper GI itu adalah mulai dari umbilicus ke atas. Di sini ada lower esophageal sphincter, ya di sini ada hepar dan gastroduodenal ya. Dan di sini adalah periumbilical. Nah, di sini organ-organnya adalah yang tadi di sini saya katakan di sini esofagus ya. Lalu juga di sini ada liver, gastrointestinal ya. Tapi yang kita bahas di sini tanpa liver ya. Jadi saluran makanannya saja. Nah, ya, yang pertama adalah akalasia. Di akalasia itu adalah suatu kelainan dari motilitas esofagus, di mana di sini di esophageal sphincter ini terjadi suatu peristaltik yang menghilang. Hilangnya esophageal peristaltik atau bisa juga terjadi kegagalan relaksasi dari lower esophageal sphincter. Nah, seharusnya pada kondisi ada makanan yang masuk, lower esophageal sphincter akan membuka, akan mengalami dilatasi dan makanan bisa masuk ke dalam gaster. Pada akalasia terjadi aliran ya karena di sini terjadi kehilangan dari tekanan dari esophageal sphincter yang bawah. Lalu di sini juga eh, simptomnya berupa apa? Ya berupa disfagia. Disfagia itu adalah kesulitan menelan eh, disfagia kesulitan untuk melanjutkan makanan tadi dari kerongkongan dari esofagus ke lambung. Ya kita namakan disfagia ini yang paling. Nah, karena adanya penyempitan, otomatis di sini makanan yang masuk ke dalam esofagus dia akan bisa dimuntahkan atau sistemnya bukan muntah tapi regurgitasi. Dia akan naik ke atas dan akan terasa makanan itu belum dicerna dengan bentuk yang seperti yang kita makan itu akan naik ke mulut ya, ke rongga mulut. Bahkan bisa terjadi chest pain ya. Chest pain. Kenapa terjadi chest pain? Karena di sini kemungkinan terjadi radang ya. Ya, di sini chest pain-nya adalah di tengah. Jadi kalau chest pain yang di biasanya di sebelah kiri ya, karena jantung ada sebelah kiri. Tapi ini chest pain-nya di tengah. Lalu juga ada dada terasa panas, lokasinya sama. Nah, akibat dari makanan yang tidak bisa masuk ke dalam esofagus, tentunya nutrien-nutrien yang seharusnya kita butuhkan tidak akan bisa masuk secara optimal, otomatis akan terjadi suatu penurunan dari berat badan. Nah,
Kita sini ya. Ini contoh gambar dari lower esophageal sphincter menggunakan esofagoskopi atau endoskopi upper GI. Ya, di sini ada sisa makanan. Ini adalah lower esophageal sphincter. Ini adalah bukan sisa makanan, makanan yang masuk dan tidak hanya sebagian saja yang bisa masuk ke sphincter dan ini masih tersisa. Nah, di sini kalau kita lihat eh, melalui ronsenologi, kita esofagografi, ini terlihat adanya suatu eh, sebentar, ya, adanya penyempitan ya. Lihat ini dan kalau bisa masuk akan terjadi seperti paruh burung. Ini adalah khas eh, dari akalasia. Nah, kalau seperti ini biasanya yang sebelahnya ini kita bisa mendetek itu eh, suatu cancer ya. Bisa. Nah, di sini ada penyebabnya bisa virus ya, terjadi inflamasi di plexus mesentericus, lalu terjadi destruksi. Destruksi karena apa? Ada bermacam-macam, bisa adanya kehilangan dari anti apa namanya anti meenteric antibodinya akan terjadi permasalahan yang mungkin juga karena adanya suatu eh, genetik predisposisi karena memang sejak biasanya pada pasien-pasien seperti ini datangnya adalah pada usia-usia eh, tengahan ya. Kalau usia tua biasanya kita akan eh, mendedikkan malignansi. Nah, lalu di sini juga ada tipenya, ada tipe satu, tipe 2, di mana, maaf ya ini kursornya agak tidak sensitif ya. Ada tipe satu dan tipe 2, biasanya dia bersifat progresif ya, mengalami solusinya mengalami progresif sehingga akan terjadi suatu apa akhalasia klasik ya. Yang kedua, yang tipe 3 ini adalah mirip seperti akhalasia ya. Jadi dia predominan manifestasinya predominan ini yang eh, menyebabkan suatu asia yang vigorus gitu ya. Nah, pemeriksaannya tadi ini sudah ya. Pertama adalah kita lakukan endoskopi, yang kedua adalah kita lakukan esofagografi ya. Di mana nah, yang sebetulnya untuk mengetahui apakah ini suatu akhalasia atau itu inkompeten saja dari muskulusnya ini kita bisa membuat suatu pemeriksaan pemeriksaan manometri dari esophagus di mana di sini manometri ini bisa mengetahui tekanan dari muskulusnya lalu juga bisa mengetahui gerakan dari esofagus baik kontraksi maupun dilatasi dan juga bisa mengukur eh, relaksasi dari lower esophageal sphincter tersebut seberapa seberapa berat begitu ya. Nah, di sini bisa juga mengetahui adanya suatu kanker. Tetapi esofageal manometri ini memang hingga saat ini sudah banyak tidak kita kerjakan karena kita sudah bisa mempunyai modalitas yang lain yang bisa live kita bisa melihat yaitu pemeriksaan endoskopi. Nah, ini adalah manometri ya, manometri yang untuk akalasia ya ini adalah yang gambar di sini adalah eh, gambaran dari apa namanya normal ya akan terjadi tekanan yang konstan begitu sehingga makanan bisa masuk ke dalam gaster. Kalau di sini apa namanya eh, ada perubahan atau ada tekanan di dalam esofagus tadi mengalami tekanannya itu turun. Jadi tensinya itu turun di situ ya. Jadi sehingga tidak ada kemampuan untuk apa namanya membuka. Ya, jadi ada yang konvensional manometri, ada yang high resolution manometri. Jadi hingga saat ini memang alat ini dipergunakan untuk kepentingan sebetulnya untuk kepentingan banyak untuk kepentingan penelitian ya. Nah, ini manajemennya, yang manajemen akalasia yang pertama kita bagi atas kemungkinan eh, risiko untuk operasi ada yang low surgical risk, ada yang eh, surgical risk. Kalau high surgical risk berarti pasien ini mungkin dilakukan suatu operasi ya karena eh, banyak kontraindikasinya sehingga apa idealnya adalah disuntikkan
betul ya. Tapi untuk mencari toksin botulinum ini sangat sulit ya dan tidak em, mungkin ini banyak dilakukan di luar medis ya yang sering menggunakan ini. Dan kalau ini gagal ya kita akan menggunakan eh, nitrat atau nitrat itu isosorbit mononitrat yang untuk obat obat jantung ya atau kalium channel blocker. Tujuannya adalah dia untuk vasodilatasi dari apa namanya itu pembuluh darah di lower esophageal sphincter sehingga menyebabkan si lower esophageal sphincternya akan membuka, akan relaksasi ya. Itu tujuannya seperti itu. Hingga kapan kita berikan kalau memang dia agak tidak bisa dilakukan surgical ya seumur hidup. Nah, kalau yang surgical ini bisa dilakukan adalah dia sangat apa namanya sering kita lakukan adalah menggunakan eh, pneumatik dilatasi. Jadi kita menggunakan balon ya, kita menggunakan balon. Yang berikutnya adalah kita menggunakan miotomi. Jadi menggunakan endoskopi, kita menyobek apa namanya? Menyobek dari mukosa mukosa dari lower esophageal. Ya, ini kita sobek, namakan miotomi. Nah, terjadi suatu kegagalan, kita akan eh, melakukan dilatasi menggunakan esofagoskopi ya. Ini adalah contohnya ya. Ini contohnya, ada stepnya ya ini. Ini yang poem ya yang kita bisa kerjakan yang optif jadi office ya, office terapi sebetulnya ini dia menggunakan endoskopi ya, kita menyobek miotomi lalu melebarkan eh, sphincter tadi dari sub mukosanya. Ini menggunakan poem ya, teknik poem ya. Jadi yang di diseksi atau dibebaskan adalah yang di submukosa. Kami di Sarjito sudah mengembang teknik eh, menyobek tadi menggunakan endoskopi ya. Ini adalah dilakukan oleh dokter Putut ya. Dan ini adalah yang jadi dimasukkan endoskopi masuk ke dalam gaster ya. Endoskopi ini menggunakan baby scope ya, menggunakan endoskopi anak-anak atau endoskopi yang bayi. Lalu kita menyobek lewat submukosanya. Maaf, ini mukosanya. Kalau di sini dia submukosa, nyobeknya lewat mukosa. Dan ini ternyata ini berhasil ya, terjadi satu sobekan. Ini adalah hasil sobekannya dan ini kita evaluasi dilakukan tidak hanya satu kali hingga apa? Hingga pasien bisa menelan menelan makanan dan masuk ke dalam master dan indikator lain adalah berat badannya meningkat. Ya. Ini kita sudah penelitian kalau tidak salah ini mau fase ketiga ya nih. Dan sudah bisa dipublish nanti bisa dilihat di jurnal. Lalu kita ke esophageal reflux disease ya. Ini adalah kebalikan dari akalasia. Kalau yang ini adalah lower esophageal sphincter tidak bisa menutup dengan sempurna. Ya, jadi kebalikannya. Ya, di sini terjadi reflux dari konten gaster ya, di mana reflux ini bisa menyebabkan simptom yang mungkin mengganggu atau menjadi suatu komplikasi. Di sini ada pembagian dia esophageal syndrome dan extra esophageal syndrome, di mana pembagian ini menentukan perkiraan lokasi atau perkiraan dari apa namanya kelainannya atau lesinya. Ya, di sini ada simptomatik sindrom ya. Jadi hanya sindrom refleks saja, tapi kalau kita periksa secara endoskopi tidak ada masalah, tidak ada lesi pada si mukosanya. Jadi bisa reflux sindrom, chest pain sindrom. Kalau yang ada sindrom ada lesinya, kita bisa melihat adanya suatu esofagitis ya, reflux esofagitis. Bisa terjadi juga gambaran dari struktur ya, reflux struktur, Barrett esophagus maupun CA esophagus itulah yang esophageal syndrome. Lalu yang untuk ekstra esofagial, nah ini biasanya ekstra esofagial itu
terjadi reflux sampai ke mulut, lalu dia atau ke daerah sebelum sampai ke mulut, dia ke laryngofarinx dan dia masuk ke dalam laring sehingga terjadi. Kalau di daerah pita suara misalkan dia mungkin akan terjadi batuk ya karena ada reflux yang akan masuk ke dalam laryngofarinx. Lalu sampai terjadi suatu asma, ya asma sampai. Nah, yang mungkin kita sering abaikan adalah karies ya, karies pada mulut, pada gigi ya, yang sering tetapi tidak ada penyebabnya. Nah, ternyata itu salah satu yang menyebabkan karies yang dikeluhkan itu ternyata itu dari reflux. Lalu juga yang sering dikaitkan dengan ekstra esofagial di sini adalah faringitis, sinusitis, adanya idiopatik pulmonari fibrosis dan juga otitis media. Ini juga keluhannya nanti mungkin ada suatu GERD. Nah, ini gambaran heartburn. Jadi nyeri panas di daerah ulu hati. Ulu hati ini di sini. Ya. Ini yang sering disalahkan dengan chest pain karena kardiak ya. Jadi kalau yang di sini eh, chest pain yang di sini, heartburn di sini ada kaitannya dengan makan ya, dengan makanan ya, dengan makanan atau minuman ya. Ini kaitannya tersebut. Kalau yang pada kardial itu tidak ada kaitannya dengan makan. Nah, sehingga panasnya ini bisa sampai ke seluruh esofagus ya, bisa rasa seperti terbakar ya. Lalu juga eh, ini merupakan sindrom atau simptom yang paling dominan pada pasien-pasien dengan GERD ya, suatu heartburn. Nah, sekarang untuk heartburn itu tadi bisa karena namanya macam-macam ya. Tadi bisa terjadi di esofagusnya sendiri karena membuka atau bisa dari lower esofagusnya. Jadi esofagus bagian bawah di sini ada gaster. Ya, ada beberapa yang bisa menyebabkan inkompeten dari kan kebalikannya dari akalasia ya, inkompeten dari lower esophageal sphincter. Jadi lower esophageal sphincter yang dysfunction ini karena adanya penurunan dari tensi ya. Nah, di sini bisa dari atas, ya, dari apa namanya esofagusnya, peristaltik dan yang berperan, lalu juga sehingga terjadi apa tahanan mukosa tadi dan perbaiki mukosa tadi karena ada paparan, ya itu dia tidak bagus. Kalau yang dari lower esofagus itu adalah gaster, ya. Gaster terjadi biasanya peningkatan tekanan intraabdominal. Berikutnya adalah terjadi perlambatan pengosongan lambung ya. Sehingga di sini akan terjadi pylorus tadi akan membuka. Jadi akan terjadi perlambatan pengosongan ya. Ini bisa masuk ke sini sehingga gasternya akan membesar dan sehingga mereflekskan ke atas. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan kausa dari GERD ya. Karena nanti treatmentnya itu juga berbeda ya. Nah, untuk GERD yang perlu kita apa namanya untuk alarm simptom ya, alarm simptom itu kita eh, paling kapan kita akan melakukan alarm simptom itu kapan kita akan melakukan eh, investigasi menggunakan eh, pemeriksaan penunjang. Contohnya di sini adalah yang lebih akurat itu sebenarnya adalah pemeriksaan esofagoskopi ya, esofagoskopi atau gastroesofagoskopi ya. Nah, ini yang pertama adalah kesulitan menelan atau merasa bahwa makanan tadi berhenti ya, kita namakan disfagia atau odinofagia. Lalu ada hematemesis. Hematemesis itu eh, muntah darah. Lalu ada melena ya, melena. Lalu ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, kalau tadi ada keterlibatan dari pita suara, itu terjadi suara serak,
Nah, tadi chest pain. Nah, chest pain ini yang terjadi esofagitis tadi, GERD tadi yang terjadi esofagitis di lower esofagisnya terjadi infeksi, jadi terjadi ya bukan infeksi, terjadi itis, jadi terjadi esofagitis namanya. Lalu kemungkinan terjadinya suatu cancer itu juga harus kita perhatikan. Nah, GERD ini juga bisa eh, terjadi suatu terjadi keluhan ini pada cancer di lower esophageal. Lalu penggunaan obat-obat yang antiinflamasi yang NSAID, ya ini juga bisa. Lalu, nah, untuk pasien usia lebih dari 40 tahun yang mempunyai resiko ya untuk terjadinya suatu gastric cancer dengan keluhan-keluhan alarm simptom ini harus kita tindak lanjuti atau kita cari penyebabnya. Nah, ini untuk GERD questionnaire ini adalah suatu apa namanya questionnaire untuk menentukan perkiraan istilahnya perkiraan dari severity dari GERD ya atau kemungkinan terjadinya suatu GERD. Kalau di 8 probability untuk GERD itu adalah eh, rendah ya. Nah, di sini ini gambaran dari GERD ya. Gambar dari GERD yang pertama adalah ini gambaran normal ya yang bentar, ini adalah gambaran normal. Lalu yang ini adalah gambaran esofagitis ya, mengenai gambaran endoskopi. Ini adalah esofagitis yang lebih eh, apa lebih apa istilahnya hampir semua lumen itu terkena ya ini adalah yang khas ini adalah gambaran Barrett esophagus ya. Untuk esofagitis ini kita menggunakan klasifikasi Los Angeles ya ini kita kalau yang ini lesinya hanya kecil ya kurang dari 1 cm jaraknya dengan lower esophageal sphincter ya kalau ini sudah mendekati ini gambaran esofagoskopinya ini adalah gambar skematiknya. Kalau ini sudah mulai mendekati tetapi tidak menempel. Nah, itu yang LE grade B. Kalau yang ini sudah mulai menempel tapi tidak menyatu gitu ya ini. Tapi masih sebagian ada yang masih jauh, ini ada yang dan ini adalah D ya, yang D itu sudah melingkar begitu ya. Ini adalah klasifikasi yang kita pakai untuk eh, GERD. Nah, mungkin nanti bisa didedekan pada GERD itu atau pada keluhan di esofagus itu bisa kita dedekan adanya suatu eh, hiatus hernia ya di sini. Biasanya hiatus hernia di sini ya ini bisa kita lihat. Jadi hiatus hernia ini terjadi karena apa? Karena longgarnya diafragma ya. Hiatus hernia dia akan naik ke atas ya sehingga akan eh, menjadi suatu apa namanya sphincternya tadi membuka dan asam tadi akan naik ke esofagus. Itu juga harus kita didikan hiatus hernia. Kalau hiatus hernia, gambaran endoskopinya nanti akan terlihat di sini ada suatu desakan gitu ya, ada naik mukosa dari gaser itu naik ya, itu sehingga terjadi suatu lesi juga di situ yang menyebabkan terjadinya nyeri pada eh, dada tengahnya atau di dadanya. Treatmentnya yaitu sebenarnya treatmentnya hampir sama dengan eh, eh, dispepsia ya. Jadi menggunakan PPI. Kita menggunakan PPI, kita menggunakan PPI ini eh, jadi ada alarm simptom. Tadi alarm simptom sudah di depan kita anukan. Kalau sudah ada alarm simptom, kita harus langsung pasien ini dikirim. Yang pertama kali adalah untuk investigasi yang adanya suatu Helicobacter pylori test atau kita hanya melihat dari gambaran endoskopinya. Nah, dari sini nanti kita akan memberikan suatu treatment. Kalau alarm simptom ada, kita bisa tidak langsung ke endoskopi, ya, tidak. Kita bisa PPI test. Kita PPI test saja, kita terapi PPI selama 4 minggu, ya berarti 1 bulan. Nanti setiap 2 minggu kita kita lihat efeknya. Kalau simptomnya membaik, itu berarti kita bisa PPI itu kita stop, ya. Berarti hanya ringan saja. Tapi kalau relapse, kita akan mengulangi lagi pemberian PPI, ya. Jadi gitu. Jadi atau PPI tadi bisa dilakukan on demand saja kalau ada keluhan.
Tetapi kalau misalkan tadi sudah dites PPI, masih tetap, nah kita harus stop PPI. Ya, setelah stop PPI 1 minggu, harus kita lakukan EGD. Kenapa harus di stop PPI 1 minggu? Karena kita memastikan bahwa di situ pH-nya kembali seperti pH semula, dan kalau ada Helicobacter pylori itu kita akan mendapatkan sampel tadi dengan Helicobacter pylori positif dengan biopsi. Kalau kita tidak punya urea Brites ya, karena Brites itu terus terang di rumah sakit pemerintah itu tidak ada, dan adanya di laboratorium ya, dan cukup mahal ya. Kita biasanya melakukan endoskopi dan kita biopsi dan kita periksa Helicobacter pylori melalui pemeriksaan patologi anatomi. Nah, di sini berarti kemungkinan pasien dengan GERD tadi yang pertama adalah eh, di sini yang ini yang terus ya diberikan terus menerus ya, tapi ini jarang ya. Kecuali memang dia tidak bisa kita koreksi ya, dan misalkan pada usia lanjut gitu ya tidak bisa kita koreksi baik dengan tindakan yang office terapi maupun dengan endoskopi atau maupun operatif. Kita bisa juga memberikan intermittent ya. Lalu kita juga bisa memberikan on demand. Ya, ini tergantung dari eh, simptom dari pasien tersendiri. Jadi opsi ini tergantung individual ya. Sekarang kita ke bawah ke dispepsia. Jadi dispepsia ini bisa keluhannya dari gaster sampai duodenum. Jadi di sini klasifikasi dari dispepsia ya. Pertama adalah uninvestigated dyspepsia ya, dispepsia yang belum kita ketahui ya penyebabnya. Lalu gastritis akut atau gastritis kronik ya. Berarti kita sudah mengetahui ada itis di dalam gaster, adanya itis di dalam lambung, berarti adanya lesi, kita sudah mengetahui. Berarti ini kan harus ada pemeriksaan tambahan ya. Lalu gastritis Helicobacter pylori. Jadi gastritis radang yang di dalam di lambung tadi disebabkan oleh Helicobacter pylori ya, infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini kan apa namanya beda dengan NSAID. Kalau NSAID dia itu kita namakan gastropati ya. Gastropati bukan gastri tapi gastropati karena ini masuk ke lain ya, tipe lain. Lalu gastroduodenitis apabila tadi gaster dan duodenumnya mengalami itis. Penyebab terjadinya semua itu ternyata itu ada faktor yang mempengaruhi adalah defensif dan faktor ofensif. Ya, di mana terjadi ketidakseimbangan faktor ofensif dan faktor defensif atau faktor lain. Di sini ada faktor lainnya. Jadi lain itu adalah faktor yang internal ada di pasien tersebut ya, yang sehingga kita juga harus harus kita perhitungkan apabila kita tidak bisa memasukkan uh, kedua opsi ini. Ya, ini ada bisa dibaca itu saya sudah jelaskan itu. Nah, untuk dyspepsia kita pakai kriteria Roma yang terakhir dari kriteria Roma 4 ya. Kriteria Roma 4 itu memang cukup banyak sekali anunya, apa namanya? Pembagiannya. Tetap lebih simpel kriteria Roma 3 sebetulnya. Roma 3 itu eh, lebih simpel. Fungsional dyspepsia dibagi atas ini lebih simpel. Postprandial distress syndrome ya. Yang ini dikaitkan dengan makan. Kalau yang ini epigastric pain syndrome. Ini tidak dikaitkan dengan makanan ya, tidak tergantung dengan pola makan kita masuk. Jadi di sini kita pakai sebetulnya ya yang seharian ini terus terang kami memakainya kriteria Roma 3 ya. Karena untuk mencapai yang kriteria Roma 4 ini banyak yang harus diperiksa. Seperti tadi manometri yang kita tidak bisa memeriksa ya itu. Jadi sebagian besar kami menggunakan yang kriteria Roma 3 ya. Jadi yang ada postprandial distress syndrome ya, ada yang epigastric syndrome. Nanti di sini ada pembagiannya ya. Nah, di sini itu tadi berdasarkan keluhan ya, berdasarkan simptom. Nah, kalau berdasarkan dari kausanya, nah kausa yang paling sering itu adalah tadi ini adalah Helicobacter pylori dan ini ada NSAID. Bagaimana
keduanya ini bisa menyebabkan inflamasi, ya mungkin sudah dipelajari ya di eh, apa namanya kalau ini kan di histologi ya mungkin ya. Itu sudah tidak dipelajari bagaimana NSAID tadi bisa menyebabkan lesi, lalu Helicobacter pylori juga bisa menyebabkan lesi. Ini eh, me- mempunyai jalur yang berbeda ya, jalur yang berbeda. Yang satu melalui COX ya, yang satu melalui inflamasi karena adanya suatu eh, infeksi. Prinsipnya adalah tadi berdasarkan lesi yang pembacaan akut dan kronik gastritis itu adalah pembacaan dari PA ya, patologi anatomi itu ya. Kalau kita dispepsia akut, dispepsia kronik itu yang dari simptom ya. Kalau di sini kalau sudah itis, itis itu berarti punyanya dari anatomi. Di sini terjadinya inflamasi yang terjadi pada jangka pendek ya, di mana yang dominan adalah neutrofil ya. Kalau yang kronik ini sudah lebih dari 6 bulan, di mana yang dominan adalah mononuklear sel. Ya, di sini yang juga disertai dengan limfosit dan makrofag. Nah, ini yang klinis ya. Klinisnya adalah gastritis dan gastropati. Nah, jadi nanti jangan 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 bingung ya. Nanti ada akut dan kronik apa dari patologi anatomi dan akut dan kronik dari eh, kalau kita belum mengetahui ada itis atau tidak, kita menggunakan dispepsia. Ya, di sini kalau gastritis itu penyebabnya adalah infeksi. Kalau gastropati itu penyebabnya adalah Owens dan lain-lain ya. Jadi kalau gastropati itu radang menyerupai radang serupa radang begitu ya. Kalau itis itu ada kausanya yang jelas. Nah, ini klasifik dari kronik gastritis ya. Ini pakai Sydney system ya, nanti kita lihat dari faktornya apa ya. Faktor related klasifikasi, histologinya apa ini. Nanti ada tipe A, tipe B dari lama sakitnya akut gastritis, kronik gastritis ya atau yang lain-lain yang tidak bisa di apa dikategorikan. Lokasi ya. Lokasi itu lokasi ada yang antrum gastritis, korpus gastritis. Nih. Antrum gastritis dia hanya membuat apa namanya sedang di antrum saja. Ada yang korpus gastritis, ada yang pangastritis. Yang ini adalah pangastritis. Ya. Nah, di sini dibagi lagi kronik inflamasi, neutrofil aktivitas, ya. Klasifikasinya ada atrofi atau tidak, ada metaplasia atau tidak. Yang berikutnya adalah harus dicari Helicobacter pylori. Karena kalau Helicobacter pylori positif, kita harus eradikasi dari Helicobacter pylorinya. Kalau yang non-grade spesifik dan non spesifik ya ini adalah beberapa kalau gambaran endoskopinya nanti kata klasifikasinya pangastritis, antrum gastritis, corpus gastritis. Nah, deskripsinya dari diagnosisnya adalah apakah ada edema, apakah ada eksudasi, apakah ada erosi ya, atau apakah ada nodul. Ini adalah gambarannya. Ada hiperplasi, atrofi, ada ekimosis itu adalah gambaran dari endoskopi. Jadi nanti melihat bacaan hasil endoskopi itu jangan bingung ya, karena nanti eh, berbeda dengan yang baca di PA ya. Karena kalau gastroskopi kan mata kita melihat ada apa itu yang kita lihat. Ini nanti kategorinya eh, flare, flare itu eksaserbasi ya, bentuknya eksudasi, erosi, eh, ada bulging, ada hemoragik, ada atrofik. Ya, nanti kita bisa menggunakan ada alat dari endoskopi tadi yang berupa cahaya ya, cahaya itu yang bisa membedakan kita kita stel menggunakan cahayanya itu kita bisa melihat perbedaan antara mukosa yang normal dengan mukosa yang meradang atau tadi apakah itu erosi, apakah itu dia hanya hanya apa namanya atau ya ulcer atau erosi atau hanya peradangan biasa. Untuk Helicobacter pylori positif nanti ada atrofik bentuknya adalah atrofik gastritis ya.
ada non atrofik gastritis. Nah, yang non atrofik gastritis nanti akan menjadi duodenal ulcer atau menjadi mild lymphoma. Kalau yang atrofik gastritis nanti menjadi gastric ulcer ya atau gastric cancer. Nah, ini adalah dua hal yang perjalanan istilahnya gambaran klinisnya dan gambaran endoskopinya berbeda. Jadi memang eh, endoskopi ini pada pasien dengan gastritis Helicobacter pylori harus kita lakukan suatu biopsi ya untuk menentukan apakah memang dia eh, apalagi kalau sudah bentuknya ada cancer atau limfoma. Kalau limfoma itu eh, tumornya itu di apa namanya bukan di dalam mukosanya, bukan di tetapi dia sudah di tunica muscularis. Itu akan berbeda nanti. Eh, kita biasanya tidak bisa membiopsi via gaster ya, intragaster. Kita bisa membiopsi via gaster. Ya, gastro pasti NSID ya. Ini mungkin sudah dipelajari juga bahwa melalui jalurnya COX ya. Ya, COX bisa COX-2 bisa COX-1 di mana titik tangkapnya adalah suatu inflamasi dari prostaglandin ya. Nah, di sini jangan lupa bahwa ada LOX2 juga ya. LOX2 ini yang juga terjadi bisa terjadi pada pasien-pasien dengan apa namanya gastropati. Kita maksudnya kalau di sini gastropati ya, kalau NSID gastropati karena NSID ya. COX-2 ada COX-2 dan COX-1 ya. Di sini semuanya hampir sama ya, prinsipnya hampir sama ya, terjadi suatu mukosa injury dan mirip sekali bentuknya juga seperti yang Helicobacter pylori. Dan ini yang memang kita perlu adanya suatu anamnesis apakah dia menggunakan NSID atau dia tidak menggunakan NSID. Lalu juga dari hasil apa namanya dari hasil patologi anatomi kita lakukan pada saat gastroskopi. Ya nanti akan terlihat bedanya. Prinsipnya adalah yang kalau yang uh, LOX2 ini uh, dia leukotrien yang meningkat ya, ada TNF alfa meningkat ya. Lalu yang ini karena jalurnya adalah siklooksiggenase, dia prostaglandin turun ya. Karena prostaglandin ini gastroprotektif ya. Ini. Jadi di sini eh, pada mekanisme yang contohnya ini adalah aspirin induced mucosal ya, gaster injury. Lalu di sini adanya perubahan dari mucosa barrier gaster, lalu adanya penurunan prostaglandin sintesis, penurunan dan bikarbonat sekresi. Ini adalah apa namanya defensif faktor ya. Lalu adanya submukosa flow yang turun, ATP turun, mukosal turnover dari sel juga turun dan platelet fungsinya juga turun ya. Jadi kalau ini sudah turun dia irreversible. Ya, jadi ini bedanya eh, gastropati NSID ya dengan gastritis itu berbeda di sini. Nah, kalau Anda eh, secara umum tadi keluhan-keluhan tadi kan dispepsia ya. Nah, kalau Anda mendapatkan pasien dengan dispepsia, ini kita namakan dispepsia uninvestigated. Kita lihat historinya bagaimana ya, sudah ada pengobatan atau belum, usianya ya, ada alarm simptom tidak ya. Kalau eh, dia ada alarm simptom ya, langsung kita lakukan gastroskopi. Kalau tidak ada simptom, kita bisa misalkan di daerah tersebut Helicobacter pylorinya tinggi atau tidak. Kalau dia tinggi harus langsung lakukan apa namanya eh, endoskopi sebetulnya. Kalau kita endoskopi karena apa? Eh, untuk mendapatkan eh, tes tes and treat Helicobacter pylori terus terang ini tidak masuk BPJS ya. Jadi cukup mahal. Nah, atau kalau dia low, misalkan di daerah kita, misalkan di Jogja ini sangat low ya. Jadi sedikit sekali itu kita bisa langsung PPI trial. Ya, PPI trial kalau membaik ya dikatakan bahwa dia eh, membaik ya, eh, tidak perlu pengobatan dari apa antibiotik ya. Kalau gagal, nah baru eh, lakukan endoskopi ya.
Nah, ini adalah gambaran endoskopi ulcer ya. Ini adalah gastrik di antrum ya. Ini ulcernya ya, di premisnya ya, erosinya di sekitarnya. Ini adalah duodenal ulcer di duodenum, ini di bulbus ya. Lalu ini atopic gastritis. Atopic gastritis itu di mana mukosanya menipis ya, di sini pembuluh darahnya terlihat ya, vaskulernya terlihat. Ini gastropati. Jadi gastropati ini yang tadi kita tidak tahu penyebabnya apa, dan di sini terjadi eh, hiperemis ya, hiperemis erosi minimal ya, erosi yang kecil-kecil itu di seluruh mukosa. Ini kita namakan gastropati karena kita belum tahu penyebabnya. Ini adalah gambaran gastric cancer ya, ini kansernya. Ini adalah mukosa sekitarnya yang mungkin di sini juga sudah menjadi cancer ya. Ini contohnya duodenal cancer, ini mukosa normal. Ya, ini mat limfoma. Ini mat limfoma ini biasanya ini di gaster ya. Ini hampir mirip dengan ini berbeda. Lihat Anda gambarannya ini sama ini berbeda. Nah, kalau kita biopsi di sini, biasanya kita tidak mendapatkan hasil mat limfoma karena dia di apa? Di dekat tunika muskularisnya. Jadi kita harus mendapatkan lebih dalam lagi. Jadi pakai biopsi lebih dalam. Kalau di sini di permukaan saja kita sudah bisa mendapatkan sampel untuk malignansinya. Nah, bagaimana peran dari eh, asam lambung ya? Di sini memang asam lambung ini sebagai tolak ukur untuk pH-nya itu untuk pengobatan. Ya, jadi untuk pengobatan dari eh, dispepsia apapun penyebabnya yang melibatkan dari asam lambungnya. Jadi eh, asam lambung itu kan normal itu kan dia di bawah ya, ya pH-nya di bawah eh, antara 1 dan 2 ya. Nah, di sini secara normal asam lambung itu dengan makan itu akan iramanya kerjanya itu tetap ya seperti ini ya. Nah, inilah yang kita berikan kapan kita memberikan PPI ya, proton pump inhibitor, kapan kita memberikan suatu eh, histamin blocker ya, atau kita hanya mengontrol dari asam lambungnya saja, kan antasida misalkan. Ini ada beberapa apa namanya, beberapa contoh ya begitu ya. Irama sirkadiannya seperti itu. Lalu eh, kenapa pH ini sangat apa namanya sangat penting untuk terapi pada perdarahan ya, atau tidak hanya perdarahan ya, pada pada inflamasi juga, tapi di sini titik tangkapnya pada perdarahan. Jadi perdarahan itu kalau pH-nya kurang dari 5 ya, pH kurang dari 5 itu akan terjadi si clotnya itu, si jendalan darahnya itu akan lepas. Kalau ini kan masih ada asam ya. Kalau dia lepas berarti akan terjadi perdarahan. Jadi kita akan mengupayakan supaya supaya pH lambungnya itu naik jadi ya. Jadi PPI itu digunakan untuk PPI atau yang lainnya itu menaikkan pH di atas 6 ya, di 6 karena kalau di atas 6 itu eh, plot yang sudah terjadi itu tidak akan lepas. Jadi akan terjadi suatu agregasi dari platelet, lalu juga mengoptimalkan hemostasis karena apa? Karena si pepsin tadi tidak bekerja. Ya, pepsin tidak bekerja sehingga tadi klot tadi tetap, jadi si mukosa lambung tadi diberi kesempatan untuk memperbaiki mukosanya sendiri. Jadi dia secara otomatis untuk apa recovery sendiri. Nah, sehingga apa? Pada pengobatan eh, yang terkait dengan lesi di mukosa lambung, contohnya di sini adalah yang mudah adalah Helicobacter pylori infeksi ya, kita akan melibatkan PPI. Kenapa PPI yang dipakai bukan antasida atau ranitidin ya? Karena PPI ini yang dia bisa menaikkan pH ya, karena dia bisa bekerja, ada yang bisa bekerja 12 jam, ada yang bisa bekerja 24 jam. Ya, jadi sehingga ada yang
memberikan PPI cuma satu kali saja, ada yang memberikan PPI double dosis. Ya, terutama kalau yang untuk Helicobacter pylori biasanya diberikan 2 kali ya. Double dosis ini ada dua kali ya. Karena dipertahankan pH tadi lebih dari 5 atau lebih dari 7 dibuat basah. Nah, bisa menggunakan PPI standar ya di sini amoksisilin, klaritromisin, metronidazol, klaritromisin, amoksisilin, metronidazol. Ini bisa diberikan 2 kali sehari selama 7 sampai 14 minggu. Nah, di sini kalau eh, teman-teman yang mempunyai fasilitas endoskopi itu bisa menggunakan urea brites. Ya, urea brites itu tapi tidak di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit tidak ada. Ini adanya di laboratorium ya. Dan itu juga dikirim ke Singapura ya urea brites itu atau fekal fekal Helicobacter pylori juga bisa. Kalau tidak bisa, kalau misal ada dispepsia, ada alarm simptom, terus ada curiga adanya suatu Helicobacter pylori yang sudah dicek melalui fesesnya atau melalui urea brites ya, itu bisa langsung diterapi. Lalu ada yang quadruple. Quadruple ini selama 7 sampai 14 hari ya, IPI-nya sama, double dosis menggunakan bismut. Nah, terus terang kalau bismut ini kita mencari bisnya yang sudah jarang ya. Nah, kita akhirnya menggunakan standar PPI. Kalau dengan ini tidak berhasil, berarti ada eksistensi kita bisa lompat ke levofloxacin base. Jadi PPI, levofloxacin ya 250 atau 500 miligram dengan amoxicillin ya. Sama 1 gram 2 kali sehari 2 kali. Ini bisa yang menggunakan levofloxacin. Atau rifabutin. Rifabutin terus terang tidak ya di kita. Jadi kita biasanya kalau dari standar PPI tidak bisa kita melompat ke levofloxacin. Karena di sini bismut sebetulnya bagus banget ya, tapi tidak ada di Indonesia tidak ada bismut yang beredar. Nah, yang terbaru di sini adalah selain PPI itu proton pump inhibitor, kalau PCAP itu potassium channel acid blocker. Nah, jadi ini adalah generasi eh, channel blocker yang selain PPI yang terbaru ya. Yang kita pakai ini apabila dengan PPI ini tidak berhasil, kita bisa menggunakan PCAP ini. Ya, karena PCAP ini ada anunya dia lebih panjang ya. Bisa apa namanya? eh, bisa 1 hari ini sudah apa namanya maksimumnya asidnya itu bisa berjalan sampai 1 hari ya. Kalau PPI kelas itu dia butuh waktu ya. Dan ini reversible, PPI irreversible ya. Cuman memang ini belum masuk BPJS ya, masuk BPJS. Nah, tapi secara prinsip bahwa eh, PP, PCAP ini dia bisa mempertahankan pH ya di atas yang kita harapkan. Di sini di atas 5, di atas 4 ya bisa kita pertahankan. Ini kita contohkan di sini adalah esomeprazole PPI ya. Esomeprazole adalah golongan dari PPI yang dia bisa bertahan eh, pH itu di antara 4 sampai 5 ya, bisa bertahan. Ini yang kita pakai biasanya untuk pasien-pasien GERD ya. Nah, untuk golongan yang lain ini yang PCAP ini yang ini ya ada 2, ini dia bisa bisa bertahan juga lebih lama dengan pH yang lebih eh, tinggi ya, pH-nya lebih tinggi ya atau dan bisa bertahan 24 jam. Yang 4 jam ini yang hijau ya. Jadi ini ada beberapa. Nah, yang kita khawatirkan sebetulnya di sini. Pada jam 20-an ini kan jam 00 ya sampai jam 24 di Bali ini ada asid backthrough ini yang sebetulnya yang sering menyebabkan terjadinya suatu reflux ya pada saat malam hari ini di sini ya. Nah, itu yang untuk menghindari asid breakthrough itu kita harus pada pasien-pasien dengan GERD itu harus memastikan bahwa pH dari asam lambung itu harus di atas 4 ya, di atas 4 itu supaya tidak terjadi ya. Yang faktor lain adalah faktor yang tadi yang semua tidak secara endoskopi, secara pemeriksaan bakteria tidak ada masalah ya kita harus memikirkan
suatu dispepsia fungsional yang disebabkan karena stres dan psikologi faktor. Ini banyak juga terjadi ya, sehingga apa? Ini yang juga akan memperparah klinisnya dari dispepsia ya. Stres, ansietas, depresi, somatosis disorder ini akan menyebabkan keluhan dispepsianya semakin memberat ya, secara psikis memberat. Entah kalau kita endoskopi ternyata tidak ada macam-macam, ada lesinya tidak terlalu bermakna. Ya karena ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini banyak ya. Yang diantaranya ini yang sering memperburuk, tidak memperburuk tapi memperberat keluhan ya. Dan ini harus kita pikirkan pada pasien-pasien dispepsia kronik yang sudah kita terapi dan sudah kita terapi apa-apa tuh, sudah endoskopi tidak ada apa, tidak ada kelainan, helikobakter kita periksa juga tidak ada, berarti kita harus berpikir adalah suatu somatic disorder. Jadi harus dikonsulkan. Ya, ini juga pada pasien dispepsia, karena di situ dispepsia itu gastroduodenal, ya, dan di situ juga ada di duodenum ya dan small bowel itu akan terjadi IBS. Ini sering overlap. Ini ada keluhannya ya. Jadi bisa dispepsia itu dia sering diikutkan dengan sulit kentut, nyeri perut, ternyata dia dengan IBS, dengan GERD. Nah, semua-semua ini kalau GERD jelas ya, GERD itu berarti ada lower esophageal sphincter yang membuka. Sindroma irritable dan dispepsia fungsional itu faktor psikologik sangat dominan. Jadi ini selain faktor anu ya apa motilitas ya, itu juga kita harus pikirkan adanya overlap. Ini adalah pasien-pasien yang sering datang ke dokter ya, dokter umum, dokter penyakit dalam pada pasien-pasien dispepsia adalah keluhannya ini. Kalau kita periksa endoskopi tidak ada kelainan, kemungkinan adalah disfungsional atau irritable bowel syndrome. Ya, jadi ini adalah ringkasannya bahwa akalasia merupakan suatu kelainan motilitas dari esofageal yang primer, tidak adanya ditandai dengan tidak adanya peristaltik atau kegagalan, kita katakan kegagalan relaksasi lower esophageal sphincter. Yang paling penting pada GERD itu adalah tadi lower esophageal dysfunction-nya ini karena relaksasi yang eh, apa namanya terlalu anu ya. Ini kebalikan dari akalasia ya. Dia terlalu relaksasi terlalu. Lalu juga kemungkinan terjadinya suatu esophageal gastro-duodenal impairment yang disebabkan karena tadi gejala klinis sangat dominan. Tidak ada lesi pada gastroduodenal, ini kita dikategorikan sebagai fungsional dispepsia ya. Dengan berbagai macam patofisiologinya ya, diantaranya disebabkan karena sensori dan motorik ketidakseimbangan atau tidakseimbangan sensori dan motorik dari eh, gastroduodenal tersebut. Lalu secara definisi gastritis itu dibagi beda dengan gastropati. Ya, tadi sudah saya contohkan ya. Jadi eh, gastritis itu jelas ada itisnya, kausanya biasanya karena Helicobacter pylori. Kalau gastropati tadi yang NSAID ya atau yang lain ya. Lalu ini walaupun tadi similar di clinical finding-nya. Nah, PPI memang saat ini memang kita pakai ya sebagai standar, tapi kemungkinan CAP ini ke depannya mungkin akan eh, me- enggak menggantikan, membersamai PPI apabila dengan PPI tadi tidak respon. Tujuannya sama sebetulnya adalah mempertahankan pH dari cairan lambung tadi di atas menjadi basa ya, tidak asam, jadi di atas 4 atau di atas 5 ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, bahkan kalau ada yang mau bertanya, ya, ini sudah jam berapa? Waktunya sudah habis, Pak Agung. Masih berapa menit? Ada yang bertanya? Ya, mungkin nggak ada ya.
Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan, bisa via WA atau ketemu langsung silahkan. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Saya mau ke Bangsal. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya.